Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, semoga semua sehat, semua selamat, aman, bahagia beserta keluarga, dimudahkan dalam segala urusan, khususnya dalam urusan menjemput rezeki minallah. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma amin. Para pemirsa yang budiman, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, Allah akan mengabulkan. Kalau orang yang tidak mau berdoa, bisa jadi dimasukkan dalam orang yang sombong, tidak mau menghamba kepada Allah, pemilik langit bumi seisinya. Doa adalah ibadah. Bahkan ada yang mengatakan inti atau otaknya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa inti atau otaknya ibadah. Maka kita senantiasa berdoa. Nabi Musa alaihissalam ketika mau menghadap Fir'aun diperintah oleh Allah, mau menjumpai Fir'aun, mau menasihati Fir'aun, ya, menyadari dirinya lemah, dirinya ada kurangnya tentu saja sebagai hamba Allah, meski telah terpilih sebagai Rasulullah, berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Antara lain doanya seperti itu. Mohon dilapangkan dadanya, dimudahkan dalam segala urusannya, dilancarkan dalam bicaranya, dan juga mohon orang yang mendengarkan memahaminya. Dan permohonan-permohonan yang lain, ya, memohon kepada Allah. Berdoa adalah ciri seorang muslim setiap hari berdoa. Bahkan mau tidur ya berdoa. Bangun tidur berdoa. Mau masuk kamar kecil berdoa. Mau berangkat ke masjid, ke musola berdoa. Mau bepergian berdoa. Pulang dari bepergian masuk rumah berdoa. Dalam sholat, dalam sujud, setelah sujud, duduk antara dua sujud utamanya berdoa. Dalam sujud juga banyak sekali yang menambah dengan doa. Ya, berdoa adalah suatu kebutuhan. Menandakan kita itu lemah. Dan Rasulullah mengajari banyak sekali doa. Banyak sekali doa. Dan mohon ampunan adalah juga doa. Banyak sekali doa yang
diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita ini setiap saat juga mau berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, jangan bosan-bosannya berdoa. Ada doa yang cepat dikabulkan, ada yang dikabulkan dengan diganti dengan yang lain yang diminta. Ada yang dikabulkannya di akhirat, ada yang dikabulkannya di dunia tetapi agak lama. Betapa Nabi Zakaria berdoa mohon keturunan. Begitu lama memohon sampai tua renta, tulang belulangnya sudah lapuk, rambutnya memutih, masih tetap memohon kepada Allah untuk mohon pewaris keturunan. Tidak bosan. Dan juga tidak kecewa dalam berdoa. Nanti kalau Bapak, Ibu, Mbak-mbak, semua adik-adik baca di surah Maryam di awal-awal itu kisah Nabi Zakaria alaihissalam berdoa, senantiasa berdoa sampai tua, balungnya, tulangnya sudah lapuk, rambutnya memutih, tapi tidak putus asa di dalam berdoa. Dan Allah mengabulkan doanya tentu saja dengan sesuatu yang ajaib. Seorang yang tua, istrinya mandul, namun diberi karunia seorang putra yang diberi nama itu juga pemberian dari Allah, diberi nama Yahya, yang menjadi Rasul Nabi Yahya alaihissalam. Nah, ini kita belajar jangan berputus asa di dalam berdoa. Kita diajari seperti itu. Ya. Terus menerus berdoa. Mohon belas kasihan kepada Allah. Mohon rahmat dan karunia dari Allah setiap saat. Apalagi setelah sholat. Apalagi yang sedang puasa. Apalagi yang sedang melakukan kebaikan. Berdoalah. Bahkan berdoa dalam kesempatan setelah melakukan sedekah. Ya. Misalnya mohon kesembuhan dari sakit. Rasulullah bersabda, Dawu mardhakum bisadaqah. Sembuhkan sakitmu dengan sedekah. Artinya kita bisa berharap dengan melakukan sedekah, dengan memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah berarti kita berdoa. Memohon kepada Allah kesembuhan daripada sakit kita. Dan itu kita dengan dasar yang kuat. Ada hadis, Dawu mardhakum bisadaqah. Sembuhkan sakitmu dengan sedekah. Lakukan saja. Kalau itu juga sebagai doa. Begitu doa adalah sesuatu yang luas, yang luar biasa. Kalau kita kupas satu persatu tidak habis ya, dan tidak ada habis-habisnya. Memakan waktu yang cukup lama. Padahal saya bersharing hanya sekitar 15 menitan. Bagaimana Nabi Yusuf, Nabi Yusuf berdoa, bagaimana Nabi Ayub berdoa, bagaimana Nabi Yunus berdoa, bagaimana Nabi Zakaria berdoa, bagaimana para nabi yang lain berdoa, bagaimana istri Ali Imran berdoa, dan bagaimana para orang soleh berdoa.
dan bagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya yang bisa kita lacak dari hadis-hadisnya. Karena itu, para pemirsa yang budiman, mari kita senantiasa berdoa. Doa itu adalah bagian daripada ibadah. Ya. Jadikanlah hidup kita itu semuanya adalah ibadah. Ya, bagi saya pribadi tidak memilah-milah. Ya, semuanya adalah kehidupan kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dasarnya. Allah menciptakan, ya, tiada lain menciptakan jin dan manusia itu tiada lain untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia itu tiada lain hanya untuk beribadah. Itu saja. Kalau ada orang yang memilah, kalau sedang di masjid, sedang sholat itu ibadah, selain itu tidak ibadah, ya itu semua pendapat dipersilahkan. Kalau saya punya dasar seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berdoa adalah ibadah. Melakukan kebaikan adalah ibadah. Memang bisa kita bagi ibadah itu ibadah mahdoh, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan seperti sholat, puasa, zakat, ya, dan uh, yang lain seperti haji dan sebagainya itu yang kita bisa meniru langsung dari Rasulullah atau berdasarkan petunjuk melalui hadis Rasulullah dan juga di Al-Quran itu adalah ibadah, ibadah mahdoh. Ada ibadah sosial seperti menyantuni anak-anak yatim, ya, berbuat baik kepada fakir miskin, bersedekah dan sebagainya, itu adalah ibadah juga. Semua, setiap desah nafas kita itu seharusnya bermuatan ibadah. Kalau toh kita belum melaksanakan semacam itu, kitalah yang lemah. Ya. Kita yang belum bisa melakukan. Dan kalaulah di dalam melaksanakan itu kita banyak dosa, kitalah yang salah, yang menzalimi diri sendiri, yang banyak dosa. Karena itu berbanyak istighfar dalam hal ini. Istighfar juga kita berdoa kepada Allah, mohon diampuni segala salah dan dosanya. Bahkan berkaitan dengan istighfar, Rasulullah bersabda minimal 70 kali beristighfar dan bertobat setiap hari. Itu pun berdoa, mohon ampunan dan taubat kepada Allah. Dan di hadis yang lain, karena hadis ada beberapa ya, bukan hanya tunggal, itu disebutkan bahwa setiap hari 100 kali istighfar dan bertaubat. Ya kita bagaimana? Kita kadang lupa 1 kali, 2 kali, atau beberapa kali. Bersyukur kalau setiap saat habis sholat kita juga ada istighfar. Namun sudah mencapaikah bilangan 70 kali atau 100 kali? Demikian para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah. Bertanyalah, di cross check dengan para kiai di lingkungan Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik, saudara-saudara semua, atau para ustadz yang banyak ilmunya. Ya, semoga juga bertemu dengan orang yang soleh, yang berakhlak mulia, yang ilmunya minallah,
arif billah. Semoga. Semoga kita mendapat rahmat dan karunia dari Allah. Sekian saja. Kalau ada salah saya dalam bertutur sapa, berucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.